Yang ada di sini nih ada berapa unit totalnya, Mas? Yang ada di showroom? Keseluruhan kurang lebih hampir 60 unit, 50 unit lebih, Mas. Ada di gudang, ada di rumah garasi lagi, terus ada di tempat cleaningan. Oke. Ini kantornya? Ya, kantor. Tapi sebelum kita masuk, everyone, tadi aku jalan dari sana ke sini sama Mas Diki, ada yang mencuri perhatian aku. Yuk, aku tunjukin. Mas. Ini dia everyone, Kawasaki RR ya, Ninja. RR Ninja ya. Betul. Tahun berapa, bro? 2015. 2015. Punya kamu? Punya saya. Kemarin ada 3, Mas Ferry. Ada 3 unit, yang 2 udah laku. Udah laku. Sisa ini, yang merah. Ini kesayangan saya ini, tidak kira dijual. Tahun berapa ini, bro? 2015. 2015. Mau dicoba, boleh tak hidupnya? Boleh dong. Ya. Everyone, penasaran gimana ya bunyinya? Segarang itu enggak? Karena dulu 2 tak itu paling garang. Kira-kira gimana? Wes. Garangnya itu yang buat mahal. Tuh. Dulu yang mahal 4 taknya. Ya. Saya belinya ini aja 40 juta. Ini? Iya. 40 juta. 4 taknya kan cuma tidak sampai 30, 25, 20. Nopol mana, bro? Ini nopol N Malang. Tuh, Mas Diki aja bilang garangnya. Itu suaranya aja udah segarang itu, everyone. Gimana kalau kita nyobain naik ya? Apalagi boncengan sama pasangan. Wits. Istimewa, boleh. Dijamin istimewa. Emang suka koleksi ya, bro? Suka 2 tak suka. Suka 2 tak ya? Sorry bro, tadi waktu kita ngobrol, kamu sempat nyampein kalau kamu tuh paling suka sama merek Suzuki. Iya. Sedangkan ini Kawasaki. Karena 2 taknya nggak ada Suzuki. Oh, ada RG, iya. RGR. Cuma bentuknya kurang seneng. Oh. Jadi sedangkannya saya smash, Robin SP yang sepeda perempuan itu dari kecil. Kalau untuk merek Suzuki, tapi kalau untuk motor cowoknya jatuhnya pilihan ke Kawasaki Ninja. Oke, kalau yang Honda NSR suka nggak? Nggak suka. Karena modelnya juga? Iya. Oh, jadi ini kamu... modelnya ramping, Mas Ferry kan, sama sendiri kan ngelihat kan? Iya. Ya apa ya, gitu, ramping, iya. seneng. Ramping. Gitu. Meskipun nggak naiki, duduk-duduk ngelihat saya seneng. Betul sekali. Oke bro, lanjut ke kantor. Siap, monggo. Ini Mas Ferry, ruangan saya. Sejuk, Mas Ferry. Everyone, tadi di luar terasa hot banget. Begitu masuk ruangannya Mas Diki, sejuk. Ya memang ruangannya ber-AC gitu, everyone. Aku lanjut ngobrol ya. Kayaknya lebih enak duduk di situ sambil santai. Everyone, jadi di ruangannya Mas Diki sendiri, lebih tepatnya di ruangan kerja. Jadi begitu masuk, ini ada sofa letter L plus mejanya juga. Jadi khusus tamu-tamu yang spesial mungkin Mas Diki nemuinya di sini ya, ngobrol santainya termasuk negosiasinya mungkin di sini. Tapi bisa juga yang di luaran depan. Aku tunjukin yang lainnya lagi. Di sisi sebelah sini, everyone, ini ada meja dan di atasnya ini banyak sekali trofi-trofi penghargaan yang udah diperoleh oleh Mas Diki. Tadi sempat disebutin begitu aku masuk, ada beberapa trofi yang diperoleh dari aktivitas olahraga, khususnya futsal. Lalu yang di sini ini juga ada, nah yang kaitannya sama showroom. Aku baca di sini penjualan showroom terbanyak Diki Mobil Bursa Ramadan City Plaza 2025 masih tahun ini juga, everyone. Bener-bener ya, Diki Mobil itu
udah penjualannya paling banyak tiap bulannya, terus sering dapat penghargaan juga, pelayanannya ramah juga, orangnya cakep. Apalagi ya yang kurang ya? Kayaknya nggak ada deh. Terus unit-unitnya juga top abis. Balik lagi omongannya Mas Diki. Kalian datang, lihat, cocok, bayar. Dan pastinya cash, no kredit. Tapi kalau misalkan kredit bisa nggak ya? Ntar deh aku tanyain. Tapi yang jelas, harga-harga mobil di sini nggak usah khawatir. Semuanya ada nego. Tuh, di atas juga masih ada sertifikat. Ini juga penghargaannya Mas Diki. Lalu di sini, yuk, Mas Diki itu orangnya baik. Yang aku kenal, humble. Dia cinta banget sama keluarganya. Sampai tadi waktu aku ngobrol di mobil, dia cerita banyak tentang kehidupannya. Termasuk bagaimana keluarganya support Mas Diki, meskipun kondisi mereka atau keluarga Mas Diki bisa dikatakan kurang mampu. Tapi itulah sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang dari sebuah keluarga. Sampai-sampai di ruang kerjanya tidak terlepas Mas Diki majang foto keluarganya. Ini fotonya kamu, bro? Ya. Fotonya Mas Diki sama istri sama 2 anaknya, cewek sama cowok. Dan di bawahnya ada brankas. Ini tempat menyimpan harta karunnya Mas Diki. Mulai dari BPKB, STNK, surat-surat berharga, atau mungkin uang ada di sini. Cuman sayang ya, aku nggak tahu deh fee-nya berapa. Jadi nggak bisa buka, everyone. Lanjut. Ini dia meja kerjanya Mas Diki. Semuanya lengkap. Ada komputer. Lalu di sini juga ada monitornya. Jadi misalkan Mas Diki mau bikin apa, pengajuan atau apa, tinggal dikerjain aja. Dan tidak terlepas yang namanya kaitannya sama keuangan, itu yang namanya kalkulator atau mesin hitung. Ya, untuk mempermudah kerjaan aja. Bukan begitu ya, Mas Diki ya? Betul. Dan di sini juga ada lemari besi. Nah, ini bisa menyimpan beberapa hal-hal penting juga. Lalu di atasnya masih ada sertifikat dari Mas Diki mobil. Oke, nah di sini tepat di belakang kursi kerjanya ada sebuah figura dengan gambar Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Dan di atasnya juga ada figura yang ini ya, ada tulisan lafal dari Al-Quran atau kitab suci itu sendiri. Mas Diki tadi juga menyampaikan bahwasannya Mas Diki janji suatu saat setelah Mas Diki sukses akan memberangkatkan sang ibunda ke Tanah Suci. Alhamdulillah sudah terrealisasi. Sebenarnya tahun kemarin sang ibunda berangkat ke Tanah Suci menjadi tamu Allah. Akan tetapi Allah menghendaki lain. Belum sampai beliau berangkat ke Tanah Suci, Allah sudah terlebih dahulu memanggilnya karena Allah jauh lebih sayang sama ibunda Mas Diki. Aku bakal lanjut ngobrol-ngobrol santai dulu sama Mas Diki. Bro, sejauh ini proses pencapaian kamu itu luar biasa. Di 2025 banyak sekali penghargaan yang udah kamu raih. Dan aku yakin semuanya tidak terlepas dari support system yang kamu bangun. Support system meliputi keluarga, teman, dan juga relasi. Dari support system itu sendiri, siapa nih yang paling berarti dalam hidup kamu? Kalau mulai awal itu ibu saya. Kenapa? Yang selalu mendoakan saya itu, meskipun kondisinya ibu sakit, jadi beliau masih saran sama saya, hati-hati dalam bekerja, pergaulan dijaga, jangan sampai ikut pergaulan yang nggak baik. Terus ya jangan suka minum-minuman lah, jangan sampai berjudi lah, jangan sampai ini itu. Dan juga istri saya, beliau sangat tawadhu masalah sholatnya, ya sholat malam, berdoa malam, beliau mendoakan suami, sama seperti ibu juga. Waktu ibu masih ada. Yeah.
Ibu meninggalnya 2025. Sekarang 2024. 2024 sudah 1 tahun. Belum sampai 1 tahun. 2024 Desember. Desember. Masih 4 bulan 5 bulan. Oke. Bro, ibu sudah nggak ada dan kamu tahu support ibu tuh luar biasa, mulai mendoakan, memberikan advice atau nasihat, dan sekarang ibu udah nggak ada. Gimana perasaan kamu? Artinya gini, kamu udah mencapai apa yang selama ini menjadi impian kamu, keluarga kamu, terlebih-lebih orang tua kamu, khususnya ibu kamu. Tapi ibu udah nggak ada. Gimana perasaan kamu? Saya mulai awal dulu, saya punya cita-cita, saya kalau sukses pengen ngebahagiain orang tua. Tuh. Ya berhubung Allah. Ya nggak apa-apa. Itu. Ya. Karena apa ya? Ibu ya gitu bro. Ya. Insya Allah kalau ibu sehat ya tahun ini berangkat ke Italia. Iya. Tuh. Jadi kan saya kerja pengen ngebagi ibu karena dulu waktu saya mondok ibu ya apa gitu kan, sampai ibu siang malam kerja pengen ngirim saya ke pondok itu hari saya nangis. Pernah saya tuh di sekolah dulu tidak diikan ujian karena tidak beres PP kelas ya apa perasaan ibu saya sama murid-murid ikut, jadi kan sudah terbatas dan bisa bayar. Makanya kalau saya ingat ibu itu ya gimana bro? Ya. Kecewa iya, sedih iya kalau ingat segitu besarnya perjuangan seorang ibu, khususnya buat kamu ya bro. Dan mungkin buat kalian semua, everyone, arti seorang ibu tuh memang luar biasa. Bro, aku mau tanya, saat ibu sudah kondisi sakit waktu itu, ibu sempet gak sih bro main ke sini? 2 kali. 2 kali. Mulai resmi buka banyak apa ya, tentang ucapan dari semua teman-teman. Karangan bunga, ucapan Bahkan selamat. Tapi sudah kondisinya dan kurang sehat. Saat ibu datang ke sini dan showroom ini awal dibuka, apa yang kamu lihat dari ekspresi ibu waktu itu? Ya, ibu sangat bangga dan bahagia. Karena meskipun ibu kondisinya seperti itu, tapi beliaunya tuh masih pengen ngasih ibu itu. Jadi mungkin tahu kalau saya masih kecil, tidak sama dengan anak-anak yang lain. Karena apa? Jadi yang lain sekolah, terus anak saya jadi bata gitu. Jadi ibu pernah cerita sama tetangga, sama tidak pengen lihat anak itu kerja sama-sama sekolah, saya sudah pindah karena sudah keterbatasan bro. Gimana menuntut ke siapa kan, semua rezeki dari Allah. Ya apa ibu, sedangkan saya sudah anggaplah dulu cita-cita kalau sukses pengen ngebahagiain ibu. Alhamdulillah, tapi sudah daftarkan haji, sudah lunas gitu bro. Oke. Waktu ibu kesini pasti menunjukkan ekspresi bahagia, bangga atas pencapaiannya kamu, udah bisa mewujudkan ini semua. Ada nggak sih bro kata-kata yang disampaikan ibu waktu itu ke kamu? Ya. Apa bro? Jadi ibu nitip, jadi jangan main bank. Jauhi riba. Ya, jangan main bank. Jadi ya hutang ya sesama temen ya tidak apa-apa. Soalnya kerja kurang tenang. Ibu bilang gitu. Ya alhamdulillah, selama saya kerja, alhamdulillah saya tidak main bank. Jadi dari kecil tak kumpulin, sedikit demi sedikit akhirnya bisa menjadi bukit seperti sekarang ini. Lalu gimana nih pendamping, support dari istri, anak sejauh ini? Ya kalau istri sama anak ya selalu support apa yang terbaik dan untuk kedepannya yang penting sama-sama sportif, menjaga bersama teman,
saling jelekkan, pokoknya dah cari yang rezeki yang halal gitu sama saya. Kamu dulu ketemu istri, kondisi kamu udah sukses atau masih belum? Masih korat-karit dari nol? Dari beranjak awal saya nikah 2008 masih beranjak di dunia spare part ini, masih istilahnya bayi itu masih belajar neter. Masih merangkak? Masih merangkak. Oke. Dan kamu kenal sama istri kamu, lalu nikah? Oke. Berarti di 2028 ya? 2008. 2008 sampai sekarang. Itu kamu menikahnya di 2008 itu? 2008 akhir. 2008 akhir. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Sehat-sehat kan mereka semuanya? Alhamdulillah sehat. Bro, ini unit-unit sekian banyak. Kalau misalnya habis, keluar masuk kan begitu. Jadi jangan sampai kosong kan di sini. Iya. Nah, sejauh mana sih kamu tuh kalau berburu unit, sampai mana jauhnya? Bali, Denpasar, kok Banyuwangi wes, mulai dari ujung utara sampai selatan wes, kayak saudara semua teman-teman sana. Surabaya, Malang, Probolinggo, Jember, Bisuki, Lumajang. Oke, jadi masih daerah Jawa Timuran. Kalau di luar Jawa Timur, kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, nggak ngambil. Bali? Bali ngambil. Unitnya bagus-bagus. Kalau kayak Jakarta saya jarang ambil, terkecuali unitnya sudah di sini, jelas tahu kondisinya, ini sambil. Kenapa kamu nggak berani ngambil unit ke Jakarta? Apa kejauhan atau kenapa? Kejauhan satu, dulu kan main BB terus gitu, jadi kebanyakan ketimbang saya dikomplain pelanggan, mending saya ambil mahal dikit, ambil Jawa Timuran. Oh gitu. Jadi kamu harus memikirkan estimasi waktu dan juga tenaga dan juga semuanya ya. Dulu ke Jakarta saya. Ada temen nih yang ngajak dulu. Supir sendiri. Pulang di sana. Ambil barang ya, berburu ya. Cuma risikonya besar. Oke. Bro, ini untuk mereka-mereka yang tertarik ngambil unit atau ngambil mobil di Diki Mobil, tes pastinya iya. Bisa kredit nggak? Bisa. Bisa. Saya kadang itu yang nunggu banyak cair, kadang lewat sendiri. Tapi kalau saya kebanyakan jarang ngelayani kredit. Jadi selama beberapa tahun ini saya banyak jual cash. Rata-rata pembeli saya banyak dari luar kota. Oke. Cash nah, semua. Banyak dari luar kota dan itu semuanya rata-rata cash, jarang yang kredit. Tapi bukan berarti tidak melayani kredit kan? Iya. Itu paling jauh. Customer kamu dari mana? Lombok, NTT, Pekanbaru Riau, Kalimantan. Pernah nggak sih bro, selama kamu bisnis jual beli mobil, buka showroom kayak gini tuh, sempat nggak sih ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan bro? Misalnya orang nih DP sekian, mobilnya dibawa, tiba-tiba nggak dilunasin, atau mungkin surat menyurat artinya BPKB dan lain sebagainya, sempat ada trouble nggak sih? Kalau masalah kayak pembayaran, pembelian, kan tergantung kita bisa menilai teman sendiri. Kalau sekiranya teman itu yang suportif, yang sudah gak neko-neko, insya Allah saya tidak pernah memperbuat. Dan ada kemarin kejadian. Teman saya sendiri yang sudah tak anggap rekan bisnis, tak anggap Pak D, jual mobil ya pakai BPKB palsu. Oh ada? Ada. Kejadian? Dia jualnya ke saya gini, unitnya dulu, jadi saya bisa ngecek di BPKB-nya. Betul. Unitnya dulu diantar, ya wis kayak saudara, wis sama saya tiap hari ngumpul. Saya bayar separuh, BPKB janji seminggu. Ada alasannya, ada di bank. Saya bayar. BPKB datang, saya lunasin. Saya jual tuh mobil, cek fisik saya masuk. Ternyata nyampe di pemakainya, mau dibalik nama mutasi, ternyata Avanza 2016 di Samsat keluar Innova 2007. Pemalsuan tanda tangan Kapolres. Jadi saya ajak baik-baik, kekeluargaan tidak mau, langsung saya proses. Tapi alhamdulillah uang saya selesai, utuh. Jadi pemalsuan ya? Iya kan, malu mas bro. Kan saya masih mau belanja si showroom Timur, baru punya showroom. Sudah ada kasus BPKB palsu. Untuk membenarkan dan membuktikan siapa yang salah. Kalau di luar isunya, oh Iwantesan jual BPKB palsu, wis isu macam-macam. Siapa yang membuktikan? Salah apa benar? Saya buktikan. Saya lanjut di Polres. Tapi alhamdulillah sekarang udah beres, sudah clear. Oke. Selain kasus BPKB palsu, ada lagi nggak sih yang bikin kamu nggak enak nih? Ada. Apa? Teman beli mobil punya Pak D saya. Pak D saya butuh uang, saya bayari kontan, dia ngambil bank.
Bang, senilai 200 juta. Ternyata di banknya cair 150. Kurang 50. Tak tagih-tagih sampai lari ke Kalimantan. Ada. Tapi saya ikhlas. Tapi saya ingat lagi kata ibu. Jadi orangnya cocok, insya Allah gantian lebih 10 kali. Betul. Alhamdulillah. Betul. Saya. Selama kita ikhlas. Iya ikhlas saya. Apa-apa wis. Oke. Saya tidak ada niatan dolim, tidak ada niatan jelek lah sama orang. Orang itu. Tapi alhamdulillah saya diganti sama Allah. Ya, yang lebih dari itu. Benar.